Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatika, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan ke-34, kelompok 1 tahun 2021, PPSDM Regional Bandung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Yuk kita simak videonya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Nah, hendaknya kita mengetahui tentang sejarah agar kita lebih mengenal bangsa kita. Ada 6 sejarah penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan ini, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kedua, Perhimpunan Indonesia, di mana organisasi pergerakan Indonesia pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Diprakarsai oleh Sultan kesayangan Soripada dan R.M. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908. Kemudian ada Kongres Pemuda I dilakukan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta dan dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II ini dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada saat inilah dibacakan Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian ada yang kelima, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 1 Maret 1945. Dan yang terakhir, PPKI yang terbentuk tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya kita masuk ke definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila merupakan falsafah negara. 2. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945. 3. NKRI, di mana keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil mendirikan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan ini yaitu berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu. Selanjutnya, identitas bangsa. Bendera negara kita yaitu Sang Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, bahasa negara bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Nah, setelah mengenal tentang wawasan kebangsaan, tentu kita bisa beraksi atau melakukan sikap bela negara. Nilai-nilai bela negara. Kita harus tahu dulu nih, apa sih sejarah bela negara? Dengan pertimbangan tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena dalam rangka pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Kemudian definisi bela negara, yaitu sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara
perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara di berbagai ancaman. Selanjutnya ada 5 nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Kemudian terdapat implementasi bela negara sebagai ASN. Jadi sebagai ASN sehendaknya kita melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, santun, cepat. Kemudian melakukan tugas secara profesional, memegang teguh ideologi Pancasila, mendorong kesetaraan dalam bekerja, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Dengan hal tersebut, otomatis kita harus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengajak masyarakat tetap mencintai negara Indonesia dan akan sukarela membela negara Indonesia. Nah, sebagai ASN, upaya bela negara ini dapat kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Misalnya, saya sebagai seorang guru tentunya mempunyai tugas untuk mendidik dan mengajar nilai-nilai luhur Pancasila guna menumbuhkan sifat nasionalisme, cinta tanah air, dan patriotisme. Terima kasih.